Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berbagi terus ya. 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun, dan share ya. Jadi hari ini kita berbagi lagi tentang informasi seputar pasca ujian CPNS atau pasca SKB atau seleksi kompetensi bidang. Kemudian teman-teman sudah melakukan pemberkasan ya, kemudian menunggu NIP, kapan ya NIP keluar. Nah, apa yang harus kita lakukan, kemudian juga bagaimana sikap kita sambil ya menunggu itu. Nah, hari ini kita bisa melihat semuanya ya, informasi-informasi yang kita temukan itu sifatnya bersifat cepat ya, up to date, dan itu pasti lewat internet ya. Jadi up to date ya, internet ya, anti lelet, usahakan ya. Nah, bagaimana sikap kita bagi orang-orang yang menunggu sesuatu yang insya Allah pasti. Nah, ini saya bagikan tips-tips bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang tidak kehilangan ya, atau tidak semacam melepas sesuatu yang berharga. Ada orang-orang yang lulus tetapi dia tidak tahu informasi tentang penetapan NIP atau nomor induk pegawainya. Jadi sayang sekali ya, dia sudah berjuang ya dengan sekuat tenaga, waktu, pikiran, sudah berjuang apapun, sudah tes SKD lulus dia, SKB lulus dia, tetapi ternyata dia tidak memantau informasi. Maka ini hal yang fatal ya bagi seorang CPNS tahun ini. Jadi bagaimana triknya supaya kita tetap up to date agar tidak ketinggalan informasi untuk penetapan NIP bagi teman-teman yang lulus di tahun ini ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman sekalian yang sudah lulus, yang sudah berhasil bersaing dengan ribuan, bahkan puluh ribuan ya para pesaing yang ikut dalam seleksi CPNS tahun ini. Nah, tips yang pertama adalah teman-teman harus bisa menjaga kualitas dari handphone teman-teman. Segala informasi itu sekarang itu melalui handphone ya. Handphone kita itu ada aplikasinya. Yang pertama bisa Twitter resmi dari BKN ya, Badan Kepegawaian Negara BKN ya. Jadi harus kita pantau terus Twitternya ya, BKN itu yang resmi ya, situs BKN yang resmi. Kemudian dari juga kita bisa melihat dari situs websitenya ya. Kemudian kita juga bisa memantau dari Instagram teman-teman yang sama-sama juga ya. Kita juga bisa saling share informasi di WA group. Kita juga bisa saling share teman-teman yang di Telegram. Artinya lihat situs resmi dari seleksi CPNS tahun ini ya. Jadi apapun situsnya terus dipantau. Tapi yang waktu itu ya, yang sering update itu adalah yang Twitter ya, yang ASN, SSCSN itu ya. Jadi Twitter itu sekarang ini sedang update terus, setiap hari diupdate terus penetapan NIP-nya, sehingga kita akan memantau terus provinsi mana, daerah mana, kabupaten mana yang sudah keluar NIP-nya. Dan juga yang paling penting adalah situs dari daerah atau instansi kementerian atau lembaga teman-teman masing-masing. Itu yang paling pasti. Artinya apa? Teman-teman melamar di formasi apa, maka akan keluar informasinya di formasi itu. Misalkan di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat itu punya website yaitu sumber kemenak ya .go.id. Jadi kami selalu memantau informasi terus di situ, apapun informasinya ya, dari pemberian NIP, penetapan NIP, pemberian SKCPNS sampai ke pemanggilan peserta untuk latsar atau pelatihan dasar, kemudian juga pemanggilan untuk tes KIR atau kesehatan, itu ada di situs atau di akun atau portal resmi dari kementerian, instansi, lembaga teman-teman. Jadi triknya adalah teman-teman harus up to date, harus bisa terus ya memantau informasi terus ya, setiap hari, bahkan berkali-kali, bahkan sering ya. Jangan sampai teman-teman itu sempat sibuk dengan agenda harian dan melupakan hal ini ya. Jadi teman-teman sekalian harus bisa menyediakan waktu ya, pagi atau siang atau sore, dilihat terus secara berkala agar teman-teman tidak ketinggalan informasi ya. Jangan sampai ketinggalan informasi ya, itu akibatnya fatal.
Apalagi teman-teman sekarang itu ya masih sibuk dengan kegiatan harian. Nah, oke, informasi juga ada teman kita yang sudah lulus di SKB, tetapi dia karena sering ya bepergian, sering keluar ya jalan-jalan, maka dia kecelakaan gitu ya, sehingga dia berakibat fatal. Maka teman-teman sekalian, sambil menunggu informasi itu, silakan teman-teman jaga kesehatan ya, kemudian tidak keluar rumah, karena sekarang ini kita nggak tahu bahaya di mana ya. Untuk minimalisir angka kecelakaan, tingkat kecelakaan, itu teman-teman silakan gunakan safety ya ketika berkendaraan ya. Kemudian juga kesehatan, ada teman-teman kita yang hari itu sudah menerima SKCPNS, dan sayang sekali dia karena sakit yang parah, akhirnya dia meninggal dunia. Jadi hal-hal inilah yang teman-teman jaga ya, jaga kesehatan, jaga kondisi teman-teman, dan juga terus pantau informasi yang ada di media sosial maupun akun-akun resmi dari panitia tahun ini ya. Jangan sampai teman-teman sekalian kehilangan kesempatan yang berharga ini. Jadi itu dulu teman-teman sekalian. Yang pertama, pantau informasi terus ya, cari informasi terus. Yang kedua, itu teman-teman juga harus bisa menjaga kesehatan ya, terus menjaga diri agar tetap bisa mengikuti perkembangan informasi yang sekarang ini terus up to date dan juga lewat internet. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan, dan terima kasih sudah mau berbagi dan juga mau berkomentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan untuk video-video yang berikutnya. Bila taufiq hidayah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.